Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Akhir-akhir ini konsumen itu semakin cerdas dalam memilih produk ya. Karena mereka akan memilih produk itu yang benar-benar memberikan manfaat yang paling optimal. Konsumen pasti akan mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan ya. Misalnya dalam memilih bank ya. Manfaat yang dipilih tentunya rasa aman ya, bunganya bagaimana, bunga bank, pelayanan karyawannya bagaimana, itu manfaat ya. Sedangkan pengorbanan tentunya ya, kalau di bank itu biaya adminnya tinggi atau tidak ya, lalu biaya transport ke bank yang dituju cukup jauh atau tidak ya, itu pengorbanan. Dan faktor inilah yang disebut nilai yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli produk. Sekarang kita lihat definisi nilai pelanggan ya. Nilai pelanggan itu selisih total manfaat yang didapat dikurangi dengan total pengorbanan yang dikeluarkan ya. Jadi ada dua komponen dari nilai pelanggan ya, manfaat atau benefit dan pengorbanan atau sacrifice. Manfaat itu macam-macam ya, bisa berupa kualitas barang, rasa aman, rasa nyaman, hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan pengorbanan bisa berupa waktu, ya, bisa berupa harga, waktu, tenaga untuk membeli produk. Ada tiga komponen dalam nilai pelanggan, ya, nilai fungsional, nilai sosial, dan nilai emosional. Oke, kita lihat satu persatu. Nilai fungsional itu adalah nilai suatu produk itu dilihat dari penampilan fisik atau performa dari produk tersebut ya, atau fungsinya, fungsional ya. Misalnya konsumen membeli HP, Anda kalau membeli HP pasti melihat desainnya, ukurannya, fisik HP-nya yang menarik ya. Kalau jasa misalnya bisa berupa pelayanan yang cepat, yang terampil, kompeten di bidangnya. Oke, lalu yang kedua nilai sosial ya. Nilai sosial yang dirasakan konsumen itu untuk meningkatkan status sosial ya, dan menjalin hubungan dengan pihak lain. Maksudnya biar konsumen membeli produk itu biar diakui, dihargai orang lain. Misalnya konsumen membeli mobil Ferrari karena biar dianggap orang kaya dan golongan kelas atas ya, jadi berupa status sosial ya. Beberapa variabel yang dijadikan tolak ukur dalam nilai sosial itu bisa berupa rasa memiliki, hubungan harmonis dengan orang lain, dihormati orang lain, rasa terhormat, pengakuan diri ya, lebih banyak ke kelas sosial ya. Lalu yang ketiga nilai emosional. Nilai emosional itu adalah perasaan emosional yang dialami konsumen dalam melakukan pembelian. Ya, misalnya konsumen yang melakukan perawatan wajah ya, itu karena ingin tampil lebih cantik, lebih terawat, agar orang lain itu lebih senang dan tertarik kepadanya. Ya, jadi emosional yang dialami oleh konsumen. Emosional yang lain misalnya bisa tertarik, surprise, senang, marah, sulit, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu suatu keadaan di mana harapan konsumen itu sesuai dengan kenyataan yang diterima ya. Jadi istilahnya kalau Anda memberi sebuah barang itu puas atau tidak dengan harga yang telah ditetapkan ya. Jadi setelah membeli sebuah produk itu ada dua kemungkinan, konsumen benar-benar puas atau kecewa. Maka dari itu perusahaan berusaha memuaskan konsumen agar dengan konsumen itu puas, itu akan melakukan pembelian ulang dan juga bisa cerita ke teman-teman. Selanjutnya adalah teori kepuasan konsumen.
Yang pertama, teori perasaan afektif eksperiental. Ya, ini menurut Jones 2008 ya. Kepuasan itu dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif yang diasosiasikan konsumen dengan produk yang sudah dibeli. Ya. Jadi perasaannya positif atau negatif, afektif ya. Lalu teori kepuasan yang kedua. Puas dan tidak itu merupakan dampak dari perbandingan harapan konsumen sebelum membeli dengan kinerja produk setelah dibeli. Nah, itu kepuasan ya. Ketika membeli produk, konsumen memiliki harapan tentang bagaimana kinerja produk tersebut. Ya, jadi di sini ada 3 kemungkinan pada saat orang membeli produk ya. Yang pertama, produk berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Ini yang disebut diskonfirmasi positif. Jadi konsumen akan merasa puas sekali dengan membeli produk itu karena lebih dari yang diharapkan. Lalu yang kedua, produk kinerjanya seperti yang memang sudah diharapkan. Ya. Ini konfirmasi sederhana istilahnya. Jadi ya, konsumen itu puas dan juga tidak mengecewakan. Ya, memang sudah yang diharapkan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kinerja produknya lebih buruk dari yang diharapkan. Ini yang disebut kinerja diskonfirmasi negatif ya. Konsumen tidak puas karena apa yang diharapkan itu lebih buruk. Lalu yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan itu berpendapat bahwa masyarakat itu akan menganalisis rasio hasil dan masukan terhadap hasil dan masukan rekan mereka dalam suatu pertukaran. Jadi dilihat dari outcomes dan inputnya. Ini hasil yang diterima suatu pertukaran itu harus sama dengan hasil pertukaran bagi masukan B. Itu rumusnya seperti ini. Jadi hasil A per masukan A sama dengan hasil B masukan B. Itu adil ya. Lalu teori atribusi ya. Teori ini merupakan cara untuk mengidentifikasi penyebab suatu tindakan. Atribusi yang dibuat konsumen itu dapat mempengaruhi kepuasan pasca pembelian mereka. Ya, penyebab suatu tindakan ini ya. Ada 3 jenis atribusi menurut Jones 2008. Yang pertama, atribusi kausal. Ya, jadi misal terjadi kesalahan, itu konsumen akan menilai siapa yang patut disalahkan. Jadi ini seperti sebab akibat ya. Ini menyalahkan orang lain nih ya, atribut kausal. Lalu yang kedua, atribut kontrol. Jadi konsumen menilai apakah ketidakpuasan itu masih berada dalam kontrol pemasar atau tidak. Jadi dengan melihat masih bisa diterima atau tidak kepuasan itu ya. Lalu atribusi stabilitas ya. Konsumen akan memberikan penilaian jika mereka tidak puas dengan kinerja produk atau perusahaan ya. Jadi mereka akan memberikan penilaian. Yang kelima, kinerja produk aktual ya. Peneliti menemukan bukti bahwa kinerja produk aktual itu mempengaruhi kepuasan konsumen secara independen dari harapan, kelayakan, dan atribusi. Jadi kinerja produk yang sesuai. Lalu yang kelima, afeksi dan consumer satisfaction dan dissatisfaction atau disingkat CS atau D ya. Kepuasan dan tidak kepuasan ya. Jadi pengukuran puas atau tidak itu dipengaruhi langsung oleh perasaan afektif, perasaan senang konsumen ya. Peneliti menemukan bahwa ada hubungan di mana pembelian dapat menimbulkan reaksi afektif dan akan menimbulkan perasaan puas atau tidak. Penemuan baru lainnya itu ketika tingkat keterlibatan konsumen dalam pembelian meningkat, itu puas atau tidak mereka terhadap pembelian cenderung lebih besar.
Jadi bila hasil melebihi harapan, konsumen akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi tentunya. Oke, sekarang pengembangan kepuasan konsumen. Mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena oleh karena itu, para manajer harus memandang program yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai investasi. Ya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini perusahaan menganut konsep TQM. TQM itu Total Quality Management, atau bahasa Indonesia manajemen kualitas total. Program TQM ini adalah konsep bahwa kualitas dikendalikan oleh konsumen. Maka perusahaan harus menilai persepsi konsumen atas kualitas. Nah, ini 7 dimensi dasar kualitas. Yang pertama, kinerja. Ya, tingkat kinerja barang atau jasa yang diidentifikasikan para pelanggan. Ya, sejauh mana produksi atau jasa digunakan dengan benar, jumlah yang ditawarkan, kemampuan menangani masalah, kualitas informasi kepada pelanggan. Jadi ini kinerja produknya. Lalu yang kedua, dilihat dari interaksi pegawai, dari keramahan, sikap hormat, empati. Ya, jadi bagaimana pegawai itu melayani konsumen. Yang ketiga, reliabilitas. Ini konsistensi kinerja barang, jasa, dan toko. Konsisten nggak kinerjanya? Lalu yang keempat, daya tahan. Ya, ini dilihat dari keawetan, ya, ketahanan sebuah produk. Lalu yang kelima, ketepatan waktu dan kenyamanan. Nah, ini seberapa cepat produk itu diserahkan ke konsumen, misalnya ini pre-order dan sebagainya. Informasinya bagaimana, kenyamanan dalam membeli, tempat parkir, ya, kenyamanan ini dan ketepatan waktu yang dipertimbangkan. Lalu yang keenam, estetika. Estetika itu penampilan fisik, ya, daya tarik penyajian, desain produk, misalnya di packaging, ya, fisik barang atau tampilan toko yang mewah seperti itu, estetika. Lalu yang ketujuh, kesadaran akan merek. Di sini dampak positif atau kualitas yang tampak, ya. Misalnya mereknya sudah terkenal atau tokonya terkenal. Ya, itulah materi hari ini. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.